Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bindoro Sujud Mardiko, akan melakukan praktikum yang pertama, yaitu tentang dasar penulisan statement SQL. Sasarannya untuk mengetahui kemampuan dari SQL select statement dan membuat perintah SQL dengan select statement. Langsung saja kita ke praktiknya. Di sini saya akan memakai command prompt. Langsung saja masuk ke CMD, ketikkan SQL plus, masukkan username dan passwordnya. Langsung saja kita mulai memilih semua kolom. Di sini menggunakan select bintang from departments. Langsung saja. Ya, masuk. Dan perintah select bintang from departments. Jadi kita mengetahui yang ada dalam tabel departments. Lanjut, memilih kolom yang spesifik dengan select department ID, location ID from department. Di sini kita mendapatkan department dan location ID. Jadi tabel departemen. Oke. Aturan penulisan statement SQL statement tidak case sensitif, artinya tidak dibedakan antara penulisan huruf kecil dan besar. SQL statement juga dapat terdiri dari lebih dari satu baris, dan keyword tidak bisa disingkat atau dipisah di baris yang berbeda. Klausa itu bisa ditempatkan pada baris yang berbeda, dan indent digunakan untuk memudahkan pembacaan. Sekarang kita langsung ke ekspresi aritmatik dengan tipe data number dan date, tanggal, menggunakan ekspresi aritmatika. Langsung saja last name salary plus 300 from employees. Di sini kita mendapatkan last name dan salary-nya sudah ditambahkan dengan 300. Oke. Lanjut ke operator precedence. Di sini adalah perkalian dan bagian yang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada penambahan atau pengurangan. Langsung saja kita masuk select last name, salary 12 dikalikan dengan salary, tambahkan dengan 100 from employees ya. Di sini masuk, kita mendapatkan last name, salary, dan 12 kali salary tambahkan 100. Di sini salary-nya akan dikalikan dengan 12 terlebih dahulu, setelah itu ditambahkan dengan 100. Lanjut ke penggunaan tanda kurung. Penggunaan tanda kurung di sini memiliki prioritas yang paling tinggi dibandingkan operator yang lain. Langsung saja kita ke contoh. Last name, salary 12 dikalikan dengan salary plus 100 from employees. Ini masuk. Nah, di sini salary-nya yang terakhir, salary-nya ditambahkan dengan 100, setelah itu dikalikan dengan 12. Jadi pertemuannya ditambahkan dengan 100. Langsung selanjutnya mendefinisikan nilai 0. Nilai 0 itu pada suatu kolom bisa berarti ada data yang tidak diisi atau tidak diketahui nilainya. Nilai 0
tidak sama dengan nilai 0 atau nilai 0, nilai 0 juga tidak sama dengan spasi kosong. Langsung saja ke contohnya. Select last name, job ID, salary, commission VCT-nya dari employees. Ya, kita mendapatkan last name, job ID, salary, dan commission VCT. Di sini commission VCT ada yang 0, ada yang tidak 0. Sini. Lanjut. Penggunaan kolom alias. Langsung saja. Di sini untuk membuat judulnya, headingnya, ditampilkan di heading. Pada dasarnya akan sama dengan nama kolomnya dan ditulis dengan huruf besar. Langsung saja ke contohnya, last name, as name, seperti ini. Ya, di sini terdapat name dan com karena kita sudah memberi namanya dengan name dan com. Di sini kita bisa menambahkan as atau langsung kita spasi juga boleh. Ya, kita ada contoh lain. Sini pakai contoh lain. Seperti ini. Last name diupdate dengan 2 petik 2. Di sini yang ada dalam petik 2 akan dijadikan judul dan tidak akan huruf kapital semua atau termodif secara default karena kita sudah memberikan titik 2. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan nama yang ada dalam petik 2 yang kita inginkan, seperti itu. Lanjut ke operator penyambungan. Di sini nilai dari 2 kolom atau lebih dapat digabungkan dengan menggunakan operator penyambungan dengan tanda garis tegak lurus double. Langsung saja ke implementasinya. Di sini job ID, kita menampilkan last name dan job ID-nya. Ya, ada last name-nya siapa dengan langsung digabungkan dengan job ID-nya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke literal karakter strings, ke yang selanjutnya. Kita memodifikasi seperti tadi. Ya, seperti ini. Dengan operator penyambungan yang sama, kita bisa menggunakan yang lain. Ya, kita mendapatkan is a di tengah-tengahnya.
seperti itu. Jadi kita tambahkan is a, ya. Oke, baris yang duplikat. Di sini kita menghilangkan, kita masuk ke tabelnya dulu ya. Di sini sudah kita masuk ke departemen ID-nya. Setelah itu kita akan mendapatkan perubahan apabila diberi tanda distinct di tengahnya. Apakah itu? Ya, di distinct, angka dari departemen ID, nilai dari departemen ID akan ditampilkan satu kali. Jadi apabila di departemen ID di sini ada 50 beberapa kali, 80 beberapa kali, di departemen ID itu akan munculnya cuma satu kali. Jadi tidak akan ada pengulangan apabila datanya sama dengan perintah distinct. Seperti itu. Lanjut ke pengenalan SQL Plus-nya. Di sini SQL Plus adalah SQL Plus yang berbasis web yang disediakan oleh Oracle. Di dalamnya kita bisa menampilkan subtabel, mengedit SQL statement, dan menjalankan perintah SQL, menyimpan SQL dan ke dalam script, dan memanggil script yang sudah disimpan. Oke, langsung saja kita login ke SQL Plus-nya. Di sini kita menggunakan alamatnya, kita menggunakan yang sudah disediakan oleh Oracle pada saat kita menginstal, tepatnya pada folder instalan kita, di mana dari komputer ini, di sini di Oracle, masuk produk, masuk di DB1. Saya itu cari folder install, masuk ke readme. Di sini kita memiliki alamatnya, kita copy paste, dan masuk sini ya. Username passwordnya masukkan, masuk. Kita sudah masuk di SQL Plus-nya. Di sini bagian-bagian dari SQL Plus-nya terdiri dari workspace dan history. Di workspace terdiri dari untuk masukkan SQL-nya, execute, load script, save script, dan cancel. Ada logout, preference, help. Langsung saja kita implementasinya dari di sini. Sebenarnya tidak berbeda jauh dari kita menggunakan main prompt, tapi di sini akan lebih berwarna. Perbedaannya dari situ saja, tapi dari segi data itu akan tetap. Langsung saja describe employees. Ya, di sini akan lebih tertata seperti itu. Oke. Seperti itu. Oke, kita masuk ke latihannya. Yang pertama, untuk mengecek kebenarannya dari statement, langsung select last name, job ID, salary, ya. Di sini kita dapati hasilnya. Di sini
first name, job ID, dan salary-nya. Ya. Oke, yang kedua, select mno ename salary ya. Di sini ada kesalahan. Yang pertama, kita memakai user HR, jadi kita tidak akan masuk ke mno ename emp karena kita masih memakai user HR. Setelah itu, kesalahan yang kedua adalah kekurangan tanda koma di sini. Di sini juga salah. Kali sebenarnya tidak seperti ini. Kalau kita memakai operator perkalian harus bintang, dan gaji setahun ini juga salah karena dengan spasi. Ya, seperti itu. Selanjutnya, tampilkan struktur tabel departments, kemudian tampilkan semua datanya. Ya, di sini dari tabel department ya, dari isinya dari tabel department. Ya, di sini ada department ID, department name, manager ID, location ID-nya. Seperti ini isinya. Oke. Lanjut, kita ke selanjutnya, yaitu menampilkan struktur dari tabel employees. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai. Nomor pegawai kita perlu tahu apa saja yang ada di dalam tabel employees. Ini oke, masuk ke nomor pegawai, employee ID, nama pegawai, kita menggunakan first name saja. Pekerjaan, job ID, dan tanggal mulai bekerja, hire date. Seperti ini. Ya, kita mendapatkan employee ID, first name, job ID, hire date-nya. Seperti ini. Oke. Lanjut ke yang selanjutnya, untuk membuat query menampilkan pekerjaan secara unik dari tabel employee. Jadi kita menampilkan dari job ID-nya. Kita hapus saja. Karena ini secara unik, jadi kita menggunakan distinct. Ya, kita mendapatkan job ID-nya. Ya, dengan judul job. Ya, berubah job. Oke,
Selanjutnya, tampilkan nama pegawai yang digabung dengan pekerjaan dengan dipisah tanda koma, kemudian beri judul pegawai dan pekerjaan. Oke, pegawai dan pekerjaan. Tadi pegawai namanya apa saja tadi? Apabila kita lupa, kita bisa lihat dulu. First name ya, kalau kita namanya, kita menampilkan nama. Dengan koma seperti ini, job ID, pegawai, dan seperti ini. Kita execute saja ya, seperti ini hasilnya. Oke, buat query untuk menampilkan semua dari tabel EMP yang digabung, langsung saja kita masuk ke select employee ID, first name-nya, job ID, hire date, dan seterusnya. Oke. Kita execute. Jadi nantinya akan dipisah dengan tanda koma seperti ini. Ya, seperti itu untuk praktikum yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.